Self-discovery. Aman, unexpected, kebersamaan, Asik, berubah, romantis, keluarga, unbreakable. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila memerlukan informasi atau ingin menjadi anggota jemaat, kami persilahkan untuk menghubungi kantor gereja dengan WA 0823 2169 4727. Warta hari ini, Kebaktian Umum dan Perjamuan Kudus GKI Gatot Subroto hari ini Minggu 5 Januari 2025 akan dilayani oleh Pendeta Bernadette Florensa dari GKI Maulana Yusuf. Warta yang kedua, diinformasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 12 Januari 2024, Pendeta Nadia akan mengambil cuti tahunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini, kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Hak menjadi anak-anak Allah. Marilah kita memasuki Minggu Epifani. Saat ini kita memperingati bahwa Yesus Sang Terang dunia telah menampakkan dirinya kepada dunia. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita datang kepadanya dan mengikuti tuntunannya.
seperti para Majus yang dituntun oleh bintang pandu yang cerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Umat terkasih, peristiwa Natal telah memberikan penegasan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup bersamanya, agar selaku anak-anak Allah, kita dapat meniru teladan Kristus yang Ia tampakkan dalam karya-karyanya di dunia. Apakah kita telah meniru teladan Kristus? Apakah kita telah mengikuti tuntunannya yang memandu kita menuju terang saat hening bagi kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, namun dalam keseharian kami belum menunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah. Tutur kata kami kadang membuat hati sesama terluka,
Keangkuhan kami menjadi pandu dalam kehidupan. Oleh karena itu kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Juga kerap menutup hati terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami terlalu sibuk dan hanya peduli pada kepentingan diri kami sendiri. Dalam kerendahan hati, kami kembali memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Inilah ungkapan penyesalan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu dan ajarlah kami meneladani-Mu sepanjang hidup kami. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam Roma 5 ayat 18 sampai dengan 19. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang yang menjadi orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Darat
Mari kita berdoa. Sekalipun perayaan Natal sudah kami lewati, biarlah semangat Natal boleh tetap hadir dalam hati kami. Satu keyakinan iman, ya Allah, bahwa di dalam Yesus Kristus Engkau telah datang mendekat bagi kami dan berjalan bersama kami di tengah pasang surut kehidupan ini. Kami bersyukur untuk tahun yang baru dan kesempatan bagi kami kembali menerima sapaan firman Tuhan. Kami ingin menghayatinya sebagai cara Tuhan untuk terus mengasihi kami, karena Tuhan tidak ingin kami berjalan di dalam kesesatan, tetapi Tuhan terus membimbing kami dalam kehendak Tuhan. Maka ya Allah, terimalah kami dalam segala kelemahan kami, kuasailah kami, supaya kami bukan hanya mendengar kata-kata indah manusia, tapi sungguh kami merasakan bagaimana Engkau menyapa kami dalam berbagai pengalaman hidup kami yang unik. Bersabdalah ya Allah, sebab di dalam Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah sukacita menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bermazmur bagi
biar tetap aman, ya mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Dia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Dia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus,
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Demikian tertulis, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula dari hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara. Karena ini pertama kali saya ketemu lagi di tahun yang baru, jadi selamat tahun baru untuk kita semua. Di sini ada beberapa tamu juga nih ya. Ada yang dari GKI Pengampon Cirebon, boleh angkat tangan? Oh ya, selamat datang. Dan ada yang dari GBI Jambi. Oh ya, selamat datang Pak. Ada yang lain dari luar kota? Oke, jadi selamat datang di tanah Sunda ya, tanah Pasundan saudara. Kenapa saya mengawalinya dengan berkata seperti itu? Karena saya mau mengatakan bahwa bahasa Sunda itu memang sangat kaya ya, jadi bukan hanya tanah Sundanya kaya tapi juga bahasa Sunda kaya. Tahukah saudara beda antara Tisoledat, Tikusruk sama Tigolorong? Sama aja. Sama artinya jatuh. Tapi tetap ada dimensi yang berbeda ya. Jatuhnya tuh gimana gitu. Kalau Tisoledat berarti kepleset. Jatuhnya kepleset. Kalau Tikusruk ke depan. Jatuh juga tapi beda gayanya gitu ya. Kalau Tigorolong ngegelinding gitu ya, serem banget ya jatuhnya ngegelinding ya saudara ya. Belum lagi ada Tijungkel, Tigebrus, Tigubrak.
Nah loh, macam-macam ya. Ini hanya orang-orang Sunda gaul yang mengerti arti dari semua kata jatuh itu. Saudara, saya ingin menjadi pengantar, hal tersebut menjadi pengantar bagi kita untuk bicara tentang Allah. Kalau tadi makna utamanya adalah jatuh, tapi ada banyak sebutan, ada banyak perspektif, maka kalau kita bicara tentang Allah, saudara, sebetulnya sepanjang perjalanan umat, Allah juga dikenal dengan berbagai gelar, berbagai sebutan, berbagai sapaan, ya. Allah itu dikenal ya sebagai pencipta, dia juga dikenal sebagai yang maha tahu, dia dikenal sebagai pembebas, sebagai sang penyelamat, sebagai terang, sebagai gembala dan seterusnya. Semuanya merujuk pada Allah, tetapi dalam berbagai dimensi yang berbeda. Nah, dalam banyaknya bahasa iman kepada Allah itu, saudara, ada satu sapaan, satu sebutan yang secara intens dihadirkan dan dihidupkan oleh Yesus tentang Allah. Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira sapaan apa? Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam perjanjian lama, saudara, sapaan tersebut sebetulnya sudah dikenal juga, ya. Bacaan pertama kita tadi di kitab Yeremia mengungkapkan Allah sendiri mengatakan, akulah Bapa Israel, aku menjaga, aku melindungi dan sebagainya. Sudah dikenal, saudara, sebutan itu. Tetapi melalui Yesuslah pemahaman Allah sebagai Bapa itu kemudian dikembangkan dan bahkan mendapat makna yang paling penting dan utama. Bacaan Injil kita Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, Yesus sebagai Sang Firman punya relasi yang sangat khusus dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Tetapi Yohanes juga mengatakan bahwa Sang Firman itu turun berinkarnasi menjadi manusia, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Walaupun dia sudah datang ke dalam dunia, saudara, dia tidak kehilangan relasi khususnya itu dengan Sang Allah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Bapanya yang baik. Dalam ajaran Trinitas, saudara, Yesus dan Bapa itu tidak sama. Tapi Yesus dan Bapa ada dalam kesatuan yang tidak dipisahkan. Keintiman yang sangat erat. Yesus itu sangat dikasihi oleh Bapa sebab dia datang dari Bapa. Dan dalam Yesus itu dinyatakan isi hati Sang Bapa itu sendiri. Apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan Yesus. Apa yang menjadi misi Sang Bapa, itu yang menjadi misi Yesus. Yesus itu adalah anak kesayangan luar biasa dari Bapanya. Nah, syukurnya saudara, inilah berita bahagianya. Syukurnya karena Yesus Sang Anak itulah saya dan saudara sekarang juga sebagai manusia-manusia yang amat penuh kelemahan ini akhirnya punya kesempatan juga untuk mengalami Allah sebagai Bapa kita. Melalui Yesus, saudara, pintu itu terbuka. Melalui Yesus dalam Roh Kudus kita mengenal Allah, bukan hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu, maha tinggi, maha besar, maha suci, maha segala-galanya, tetapi karena Yesus kita tahu bahwa Allah yang maha besar itu
adalah Allah yang juga mengakrabi kita. Allah yang mendekat. Allah yang tidak hanya berdiri dari jauh lalu menonton ini manusia-manusia lagi pada ngapain. Enggak, saudara. Tetapi Allah yang terlibat, Allah yang peduli. Allah yang memang tidak selalu setuju, sepaham dengan kita. Tetapi dalam seluruh perjalanan hidup kita, Dia Allah yang mengadakan rancangan terbaik bagi hidup saya dan saudara. Sekali lagi, melalui Yesus Kristus itulah kita mengenal seperti apa Bapa itu mencintai kita secara konkret. Dan sekarang kita bisa mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah kitab Efesus yang tadi kita baca mengatakan dalam kasih Ia itu merujuk pada siapa? Pada Allah Bapa. Dalam kasih Ia Sang Allah Bapa telah menentukan kita dari semula melalui Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara, kalau judul kita hari ini berkata hak sebagai anak-anak Allah, maka pertama-tama jangan memandang kedudukan sebagai anak Allah itu sebagai sesuatu yang pantas saudara sombongkan. Saya anak Allah nih, kami nih orang-orang Kristen anak Allah, kalian mah bukan. Jangan saudara. Jangan pakai perspektif tersebut. Karena sejatinya menjadi anak-anak Allah adalah sesuatu yang juga kita terima karena anugerah. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita layak. Tetapi karena Allah sendiri memilih dan mengasihi kita. Dan Yesus sudah datang untuk menyatakan penebusannya bagi kita. Semua terjadi karena anugerah, saudara. Ini ada kisah tentang seorang bapak di Amerika Serikat. Dia punya keluarga, dia punya anak-anak. Tapi lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi satu anak lagi. Satu anak perempuan umur 8 tahun. Nah menariknya anak ini sebetulnya sudah pernah diadopsi oleh keluarga yang lain. Tapi karena satu dan lain hal hubungan adopsi itu diputus. Ya. Dan kemudian anak ini memperoleh kesempatan yang baru dalam keluarga si bapak ini. Ya, dan anak-anaknya yang lain. Satu cerita yang dia tahu adalah dulu waktu di keluarganya yang lama, anak ini itu sebetulnya pengen banget ke Disney World. Tapi dia tidak pernah diajak. Bahkan dia dititip ke tetangga waktu keluarga ini pergi. Singkat cerita saudara, waktu si ayah ini tahu anak ini punya pengalaman seperti itu, dia udah bertekad, wah saya harus ajak anak ini ke Disney World. Sayangnya segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebulan menjelang pergi ke sana, nih anak jadi bandel luar biasa saudara. Dia jadi curi makanan, dia jadi bohong, dia jadi berkata-kata kasar. Bahkan perilakunya itu makin memburuk ketika tanggal keberangkatan mereka tuh makin dekat. Ini si ayah sampai bingung gitu ya. Sampai akhirnya dia ajak anak itu ngobrol, kamu ini kenapa? Tapi sebelum si ayah itu bertanya, si anak ini langsung bilang, aku tahu apa yang ayah mau katakan. Ayah pasti gak mau ajak aku ke Disney World kan? Saudara, ayahnya itu tersadar. Rupanya dia tahu kenapa perilaku si anak belakangan memburuk. Di keluarganya yang dulu dia udah berulang kali jadi anak baik. Supaya apa? Supaya diajak pergi. Tapi nyatanya dia selalu gagal, dia selalu ditinggal. Maka kali ini dia memberontak sengaja supaya apa? Supaya ya udah lebih baik dia jauh deh dari tempat yang sebetulnya dia inginkan itu. Toh sekeras apapun dia mencoba, dia gak akan pernah bisa ikut.
Tapi keluarga ini berbeda, saudara. Walaupun si anak ini bandel, dia tetap diajak. Dia tetap pergi bermain seharian di Disney World itu. Dan ketika malam mereka sudah pulang, anak-anak capek, si anak 8 tahun ini tampak tenang, merenung. Dia peluk bonekanya. Lalu si ayah berkata, "Nak, gimana pengalamanmu hari ini?" Si anak, saudara, berkata dengan lembut, "Ayah, aku senang sekali. Akhirnya aku bisa pergi ke Disney World. Bukan karena aku anak yang baik, tetapi karena aku anak ayah." Paham ceritanya, saudara? Tidak ada satupun di antara kita yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi sekali lagi karena Yesus, hal tersebut menjadi mungkin. Kita menerima anugerah yang membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh, bukan hanya sekarang in this worldly existence, tapi juga nanti di kehidupan yang akan datang. Efesus berkata janji keselamatan itu, meterai Roh Kudus itu telah kita terima. Sungguh besar anugerah yang kita terima dari Allah, saudara. Maka mulai sekarang, setiap saudara menyadari saya orang percaya, saya anak-anak Allah, buang segala kesombongan. Buang pemikiran bahwa anak-anak Allah itu hanya berarti kalau apa yang saya minta kepada Bapak, Bapak kabulkan dong. Kan saya anak. Bukan, saudara. Hiduplah sebagai anak seperti Yesus. Hidup sebagai anak di hadapan Bapaknya. Lihatlah Yesus. Dia adalah anak Allah yang sejati. Kedudukan Yesus sebagai anak Allah, saudara, tidak membuat Yesus sebagai pribadi yang manja, yang bahkan menghindar dari aneka kesulitan, tidak. Sebaliknya sebagai anak, Yesus justru telah menyatakan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang hormat, menyerahkan diri dan taat sepenuh-penuhnya kepada Allah. Saudara, di Taman Getsemani yang sepi itu, Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Saudara, ini betapa pelajaran luar biasa yang harus kita teladani dari Yesus, ya. Menjadi anak itu bukan berarti kita merasa besar, merasa pongah. Tetapi belajarlah dari ketaatan Yesus pada Bapaknya. Kalau di hadapan kita ada roti dan anggur, saudara, ini tanda betapa Yesus sungguh taat sebagai anak. Dan betapa Ia sangat mencintai kita sebagai saudara-saudaranya. Maka mari dalam kedudukan kita sebagai anak, kita belajar menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa, seperti yang Yesus juga lakukan. Taatlah, bukan karena kita merasa takut, bukan karena kita merasa terpaksa, bukan karena kita takut berkat-berkat Tuhan diambil. No, saudara. Bapa yang baik itu tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta. Tuhan tahu. Tapi taatlah, karena benar-benar kita mengalami anugerah. Taatlah, karena kita mengenal, mengasihi, dan menghormati Allah sebagai Bapa kita. Percayalah bahwa Dia Allah Bapa yang baik, Bapa yang tidak akan meninggalkan kita. Dan melalui Yesus di dalam kuasa Roh Kudus, kita pun dapat
selalu datang dan berseru kepadanya apapun pergumulan hidup kita. Selamat menjadi anak yang taat. Kasih Tuhan menyertai. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita naikkan doa syafaat. Dalam keyakinan kami akan kebaikan-Mu, ya Bapa, inilah kami dengan segala kerinduan dan permohonan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dalam segala pergumulannya. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang peduli, Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Dalam penjagaan Tuhan itu, mampukanlah kami melakukan yang terbaik di tengah hidup kami sebagai keluarga, di tengah hidup pekerjaan kami, di tengah setiap hal yang Tuhan percayakan, dalam pelayanan, dalam hidup kami bertetangga. Tolong kami Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kalau kami bergumul, kalau kami berbeban berat, hiburlah kami Tuhan, topanglah kami, dan biarlah kami merasakan bagaimana Tuhan tetap menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Secara khusus untuk Pendeta Nadia yang saat ini juga sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan ada dalam kelemahan fisik, Tuhan yang juga tetap temani dan kuatkan. Kami berdoa bagi gereja kami GKI Gatot Subroto, terima kasih ya Tuhan sampai detik ini Engkau memelihara kami. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar mendengar apa kehendak Bapa di sorga. Ajar kami untuk bersatu padu, melayani, bukan hanya menjadi penikmat atau penonton, tetapi melakukan semua pekerjaan tangan Tuhan dengan bersama-sama, dengan hati yang tulus, dan gereja kami pada akhirnya menjadi saluran berkat Tuhan pada lebih banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah, Engkau juga Allah yang sungguh mengasihi bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati segala upaya dari pemerintah kami untuk menerapkan berbagai kebijakan, untuk mendengarkan suara rakyat. Tolonglah ya Tuhan, kami tahu tidak mudah memimpin satu negara, satu negeri ini. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat, supaya dalam kepemimpinan yang mereka terima, mereka sungguh boleh melakukan apa yang terbaik. Terima kasih ya Allah, inilah doa, syukur, pengharapan kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, kami memohon. Amin. Kita akan memberikan persembahan.
Bapak, Ibu jemaat dan simpatisan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah
karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau anugerahkan. Sebagai rasa ungkapan syukur, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan di gerejamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ketaatan Kristus kepada Bapaknya, lanjutkanlah embara hidupmu dalam kasih dan damai-Nya.
Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu, lanjutkan liturgi yang memuliakan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu sebagai anak yang dikasihinya. Kiranya anugerah Kristus menolongmu meneladani sikap hidupnya dalam keseharian. Kiranya penyertaan Roh Kudus menginspirasimu untuk terus melangkah bersamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa dan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.